Mbak, saya ajak kalian malam-malam ke sini untuk menyelidiki istri saya di dalam. Kalau siang nggak mungkin, karena dia kerjanya malam di karaoke. Jadi istri Bapak tuh kerja di karaoke ini di hiburan malam ini? Ya, di istri di karaoke malam ini, kalau dia siang kan nggak mungkin di sini, Mbak. Tapi saya yakin ada di dalam istri saya. Ada di dalam ya? Iya, kalau di misal dalam. tempat kayak gini pasti jam kerjanya malam sih, yo. Pak, tapi bener ini tempatnya? Ya, ini saya yakin ini tempatnya, Mas. Mbak, tempatnya sini. Ayo kita masuk ke dalam sekarang, Mbak. Pak, Saya minta sabar tolong. dulu. Saya minta tolong. Udah pasti Iya, istri saya mengerti, di Bapak. dalam. Tapi Dan saya udah nggak sabar harus di dalam, Mas. Pak, Bapak harus sabar, Pak. Ini tempat kan hiburan malam. Ya emang Pak, tapi kalau misalnya kita datang ke dalam, orang-orang pasti bakalan kaget ngeliat kita, Pak. Jadi gini aja, kayak strategi yang kita udah obrolin tadi di mobil. Mending saya coba masuk sendiri, saya pakai menyamar, pakai jaket, saya pakai kamera kecil, saya lihat di dalam, saya cari istri Bapak ada. Ya istri saya di dalam. Iya, nanti saya coba masuk ke dalam, saya lihat, saya cari. Kalau memang istri Bapak ada, saya langsung hubungin Fatia. Ya, kita lihat dulu nih pergerakannya. Apakah benar istri Bapak tuh seperti yang Bapak pikirkan selama ini? Ya, kalau gitu Fatia sama Parian tunggu sini ya. Tunggu sini ya Pak ya, kita coba masuk. Gue minta kamera kecil ya. Mbak, kita nggak bisa lama-lama di sini, Mbak. Saya juga pengen yang lihat sekarang ini gimana istri saya ada nggak di dalam. Iya, Saya mau Pak. bawa pulang. Tadi kan kita udah jelasin, Pak, kalau misalnya kita datang tiba-tiba malah adanya kita diusir, Pak. Karena kita butuh juga gambar buat bukti. Nggak mungkin kita nggak bawa kamera ke dalam. Saya nggak rela, Mbak, kalau istri saya itu nemenin laki-laki lain. Ya, tapi kan kita nggak punya buktinya, Pak. Kita belum lihat secara langsung kan, Pak. Jadi kita nggak bisa nuduh juga sembarangan, Pak. Tuh kan ini Marion telepon nih, Pak. Ya, coba dilihat. Iya, iya. Halo, ya. Gimana? Halo, Pak. Kenapa? Coba tanya di Masuk dalam. kan? Gue udah cari-cari di room kan. Gue Mas belum Ri- lihat tuh istrinya Istrinya Mas Rian? Ya kan? Loh, Di dalam, Mbak. belum lihat. Gue udah coba search room dari room 1 Coba sampai cek di room dalam, yang Mbak. terakhir. Nggak di dalam. Ketemu tuh. Gue nggak tahu dia ke toilet atau enggak, gue nggak tahu. Cuman gue belum ketemu. Apa gue bantu cari ke dalam juga, Pak ya? Ayo Lo ke tahu dalam nggak aja wajahnya? Kenapa? Siapa yang nyamperin gue? sekarang. Ada kan? Ada kan di dalam istri saya? Yuk. Ada. Yuk. Ayo ke dalam, Mbak. Minta tolong, Mbak. Pak. Saya minta tolong, Mbak. Ke dalam itu istri saya udah tapi di dalam. Sekarang saya minta diantar ke dalam, Mbak. Biar saya Ya udah, iya Pak. Yuk, semua. Oh enggak Mbak, lagi nyari ini aja tempat buat karaoke aja. Kalau mau cari pemandu lagu, di resepsionis aja, Mas. Oh di resepsionis ya Iya, Mbak ya? Oh gitu. Emang budgetnya berapaan Mbak kalau di sini Mbak? Kalau pakai pemandu? Budget mah relatif, Mas. Oh relatif? Iya. Ya, Mas. Karena Masnya ganteng, Mas sama saya aja ya. Nanti saya selesaiin di dalam dulu ya. Oh tapi ada tamu ya ini lagi? Oh kalau boleh Sebentar tahu Mbak namanya siapa ya? Mas saya Dara. Dara? Iya. Dara, oh gitu. Lagi ada tamu ya di dalam? Iya, tunggu sebentar ya. Oh tunggu sebentar. iya. Woi! Mau ngapain? Oh enggak bang, gue cuma pengen nyari ini Kenapa? aja tempat karaoke. Gue nyari pemandu ini makanya. Mau cari pemandu? Iya. Jangan yang ini mau punya saya. Ya gue tahu dia baru aja bilang bang, makanya gue pengen ke Ah, resepsionis sana, ngomong. sana. Ya, maaf ya bang ya, maaf ganggu ya bang ya. Kok pada masuk sih? Mana? Iya, Ada gambar istrinya. Kan gue barusan masuk. Gue ngeliatin kan, gue nyari-nyari, gue nanya ini. Nah, Pak, tadi ada pemandu yang namanya Dara. Tapi bener bukan ini? Coba lihat saya. Nah, ini. Nah, ini istri saya, Mas. Berarti benar loh, ada di dalam. Nggak, waktu gue nanya kan, Mak, ini pemandu, dia malah nawarin pemandu. Dia nawarin gue. Ini udah berapa kali saya kesini, Mas. Udah berhenti, jangan kerja, tapi masih tetap lagi, Mas. Ayo Mas, minta saya Pak, tapi antar saya ke dalam, Mas. Pak, tapi kita nggak bisa datang langsung, Pak. Kita tuh udah Ya, bawa gimana, kamera. Mas? Astagfirullahaladzim, dulu Pak. Kamera, speed. Ini candid, ayo jangan di sini semua nanti ketahuan security repot kita. Tahu. Mas, masih di sini? Enggak, Mbak. Tadi kok bawa kamera segala? Ini ngapain?
Pak, tenang dulu Pak, tenang Pak. Enggak. Ngapain? Saya cuma lagi nunggu teman aja Pak. Lu teman gimana? Tadi gua udah bilang kan. Lu nggak usah nyari dia. Bapak sabar dulu, Bapak jangan salah sangka kayak begini. Saya nunggu teman Pak, bukan sama Dara ini, saya bukan. Mas, di tempat seperti ini nggak boleh loh bawa kamera, bisa saya laporin ke pimpinan. Kita udah izin kok Mbak. Izin mana izinnya? Ya ada sama kita. Mana izinnya? Jangan senyum siapa? Serius nggak ada yang nyuruh saya. Siapa Kalau nyuruh? gitu mana izinnya? Ya itu urusan saya sama yang punya ini dong. Saya yang nyuruh. Apa-apaan kamu? Ini siapa kamu? Kamu laki-laki. Oh, jadi ini semua gara-gara Mas ya? Maksudnya apa Mas? Mau mempermalukan saya? Memalukan biar kamu tahu, Dara. Ini semuanya biar semua orang tahu bahwa kamu itu salah jalan. Kalau saya salah jalan, yang benar kayak gimana? Ya benarnya kamu kembali ke saya, kembali ke jalan yang benar. Saya nggak memakai uang kamu sepeser pun kalau uang kamu itu haram. Kalau uang saya haram, kenapa kamu terus makan? Saya nggak pernah makan. Mbak, ini di tempat kerja Mbak nggak bisa kan secara ngobrolnya baik-baik sama suami Mbak? Kamu mulutnya nggak bisa tahan. Udah Di deh Mbak, situ kita ikhlas Mbak. udah deh Mbak, nggak usah ikut campur. Bawa dia pulang. Mbak. Ya Allah, Mbak, Bapak. Astagfirullahaladzim. Iya, cepet. Ya, udah. Ya, Mana tadi? udah deh. Ini pasti dia udah pergi kemana naik mobil. Emang tadi pada ngeliat dia naik mobil ngebut banget. Tuh kan, Mbak. Dia naik bareng sama laki-laki tadi. Pak, gini aja, ini kan udah malam. Saya yakin kalau dia tadi diantarin ke rumah. Mendingan sekarang kita anterin Bapak ke rumah, siapa tahu si Bapak udah pulang. Ya udah, kita ke rumah sekarang, Mbak. Udah kita anterin ke rumah aja, siapa tahu kita ketemu di rumah. Iya, udah Pak. Yuk balik-balik yuk semua yuk. Dara. Bu! Ini apaan, Ibu? Bu! Ibu, kenapa ini Bu? Kenapa, Bu? Kamu ngapain anak saya? Dia nangis-nangis di depan saya. Kamu manusia yang tidak ada harga diri. Ini rumah saya, Bu. Ini apa nih barang-barang saya ke Ibu keluar semuanya? Rumah kamu Iya. yang bayar ini anakku tiap bulan. Kamu nggak berguna hincang kayak gitu. Betul, Bu. Daripada hidup dengan kamu, lebih baik anakku hidup sendiri. Anak Ibu masih punya mulut kan untuk ngomong sama saya, Bu. Tapi percuma ngomong sama kamu. Manusia yang tak berguna. Kaki sudah pincang. Bu, jangan menghina saya kayak gitu, Bu. Yang mana dia jelas mau menghina. Kamu nggak ada apa-apanya. Lebih baik anakku hidup sendiri daripada hidup dengan orang pincang. Bu! Bu, saya mutusin keputusan keluarga saya, Bu. Terserah kamu, tapi anak saya nggak mau. Soalnya gara-gara ibu kamu dan kamu selalu duit. Dari pertama memang aku tidak setuju dengan kamu. Bu, tapi saya ingin istri saya sadar atas perbuatan yang salah, Bu. Sadar gimana yang nyari uang dia segala macam iya. Tapi dia nyari uang dengan cara yang salah, Bu. Biar Ibu tahu, Bu. Astagfirullah. Kamu bisa nggak nyari uang? Nah, Ibu! bisa nggak kamu nyari uang? Coba pikir. Hah? Bu, apa-apa harus dinilai materi. Memang saya nggak bisa nyari uang, nggak ada lumpuh seperti ini, Bu. Pokoknya sekarang terserah kamu dengan Dara, keputusan apa? Memang dari pertama ibu sudah nggak seperti itu. Jawab. Ibu ya, istighfar Bu, ini kan menantu Ibu. Iya, bantu yuk! Yuk! Pak! Yuk!
Buka baju. Tangan gue masukin dulu. Ayo. Pak. Bantu. Ya Allah. Pelan. Hati-hati, Pak. Pegangin. Ini gue pegang. Pak, mundur, Pak. Tas. Allah, ini. Mbak, saya pingin istri saya kembali pada yang benar, Mbak. Mas, saya pingin istri saya itu balik ke yang posisi yang benar. Saya bawa dia ke pilihan yang benar. Saya nggak mau keluarga saya hancur. Sabar, Pak. Ya mungkin di sini lagi pada emosi, Pak. Saya kan udah bilang nggak mungkin nyelesain masalah pakai emosi. Bapak di sini mungkin harus lebih sabar, Pak. Kita di sini usahain biar Mbak Dara nggak kayak tadi, Pak. Saya keadaan lumpuh seperti ini dibuang. Jangan ngomong gitu, Pak. Istighfar. Istri saya nggak tahu dengan keadaan saya. Ya udah, Pak. Ini kan juga udah malam. Kayaknya istri Bapak juga belum pulang. Nah, ini aja deh, Pak. Bapak sekarang istirahat dulu. Sekalian nanti nunggu istri Bapak pulang ya. Jadi kalau istri Bapak pulang, Bapak coba obrolin baik-baik sama istri Bapak. Besok hubungin kita lagi kalau ada apa-apa ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Ya udah kita masuk. Terganggu bareng-bareng. Bisa tolong buka pintu. Jadi gimana, Pak? Bapak udah coba ngobrol sama istri Bapak kemarin? Saya juga udah coba berapa kali, Pak. Cuma istri saya dan kejadian lebih kemarin nggak pulang, Pak. Nggak pulang. Sehingga saya tadi kan udah ke tetangga, ke rumah saya itu, Pak. Istri saya itu nggak ada. Saya mau cari ke mertua saya itu ada di pasar buah katanya tadi. Tetangga saya bilang seperti itu. Ya udah berarti kita coba cari aja ke pasar buahnya. Pelan-pelan aja, Mas. Kita sekalian lihat nih. Toko buah tapi nggak ada tuh. Iya, dari tadi. Ada di depan juga, Pak. Oh, ini kayaknya lebih gede kan, Pak. Bukan. Itu baju merah. Oh iya, itu benar-benar. Coba lihat yang milik. Iya benar. Itu mertua saya itu. Gini aja deh. Gimana kalau misalkan kemarin kan udah berantem nih, Pak. Misalkan Bapak turun sekarang, mungkin yang ada nanti malah ribut-ribut ya. Iya. Mungkin kan mertua Bapak ini lagi gabut atau gimana kalau misalkan Fatih aja yang turun. Mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Bu. Mbak lagi datang. Mau Sebenarnya urus Rian lagi. Anak yang nggak bertanggung jawab Bu. itu, anak yang nggak tahu apa-apa itu sudah puntung kakinya jalan dari besar. Kan bener kan, Pak? Ini kalau misalkan Bapak turun pasti marah-marah nih, Pak. Tapi saya harus turun juga, Mas. Biar ini selesai, Mas. Saya nggak mau kalau cuma saya yang disalahin, Mas. Bu, tolong dong, Bu. Kasihan sebenarnya menantu Ibu. Nggak usah, Dia tuh nggak peduli sama istrinya, Bu. Kamu nggak tahu dengan dia itu yang nyarinya anakku, nyari makan segala macam anakku, tapi dia menantu yang tidak bertanggung jawab. Ya, Bu, tapi kan Mas Rian ini peduli sama istrinya. Sekarang dia mau merubah semuanya, Bu. Apa salahnya dikasih kesempatan sekarang dia udah berubah? Orang kayak gini nah mau dipertahankan. Apa-apaan kamu? Kamu suami tidak terima kasih. Sedangkan dari dulu ibumu sudah tidak sedang sama anakku. Coba pikir. Kalau kita sudah cacat, kami cacat. Dengan saya, semua itu bukan kesalahan dari saya, Bu. Dari anak ibu juga yang salah. Saya udah kasih tahu dia masih melawan dan juga dia nggak pulang dari kemana dia. Ya tapi kamu tuh pertama-tama harus ngerti dia tuh nyari uang. Loh, Bu. Anakku sering ngadu sama ibu. Bu, daripada- Bahwa dia memang nggak senang waktu perkawinan awal dengan kamu. Rupanya kayak gini, itu adalah balasan dari Allah. Ibu,
Istighfar Bu kalau ngomong Bu. Kamu bisa aja istighfar. Ya Bu, ini bulan Tapi aku puasa kan depan. punya itu walaupun bulan puasa. Yang penting saya sekarang mau pengen tahu di mana istri saya sekarang. Cari sendiri di mana istrimu. Saya masih suami sahnya, Bu. Sudahlah, nggak usah ganggu lagi. Anakku sudah bahagia dengan Rahman. Saya masih Kamu Rahman. Bu, Ibu. Bu, Ibu tolong dong Bu. Ibu kenapa malah ngomong-ngomong Rahman sih Bu? Susah ngomong sama ibu, gimana coba caranya? Yaudah gini aja deh Pak. Gimana kalau misalkan kita splitin? Gue coba nyari Dara di tempat karaoke yang kemarin. Terus, Lu coba cari informasi tentang si Rahman tadi. oh Rahman yang disebut kan? Ah, Yaudah gue benar kecurigaan saya Rahmat itu ada nama Rahmat. ini kan gue naik motor. Berarti Maria sama Fatih aja ya naik mobil ya. Oke? Oh yaudah. Yaudah Rahman. Pak kita antar naik mobil ya Pak ya. Pak, menurut tim kita yang sempat ngikutin tuh kemarin, ngikutin cowok yang lagi bareng sama istri Bapak, dia tuh pergi ke sini. Nah, katanya sih ini kantornya, tapi kok nggak kelihatan kayak kantor ya? Saya takutnya tim saya salah lagi. Tapi sekarang kita harus langsung turun aja, Mas. Saya nggak mau istri saya nggak ada kabarnya istri saya. Pasti Rahmat ini. Ya saya tuh nggak mau sampai ntar ada ribut-ribut lagi Pak di sini. Apalagi kan kita harus mastiin dulu nih, ini bener nggak tapi kantornya saya Rahman? ketemu Mbak, saya mau ketemu istri saya. Udah itu saya mau lihat Rahmat itu mana dan nyimpen istri saya. Pak, sekarang saya aja dulu yang turun. Bapak tunggu di sini. Tapi nanti saya minta. Iya Pak, udah Bapak turun. Tunggu dulu aja di sini. Iya bentar Pak. Iya bentar Pak. Mbak. Ya? Maaf mau nanya, Mbak, di sini ini kantor bukan ya? Oh iya, ini kantor. Oh ini kantor benar. Ada apa ya, Pak? Oh enggak, saya lagi nyari orang sih Mbak. Namanya Pak Rahman. Kerja di sini, ada yang kerja di sini namanya Pak Rahman nggak? Oh iya, ada. Ya. Ada ya? Oh atasan. Oh iya udah kalau gitu. Mbak, maaf ya saya tinggal dulu. Ya makasih ya Mbak ya. Nggak kayak kantor ya? Jadi ternyata benar. Kantor Rahman. Itu Iya ini kantornya Pak Rahman. Tapi kan Rahmatnya ada di dalam kan. Nah itu dia. Tadi tuh saya bicara tuh sama bawahannya dia. Katanya Rahman itu atasannya dia di sini. Tapi Saya takutnya, Rahmatnya pasti ada. katanya sih ada. Itu tuh Rahman. Pak. Kenapa? Pak, saya mau tanya, Mbak Dara sekarang di mana ya Pak? Urusan sama lu apa? Ya gini Pak, Bapak nggak kasihan. Bapak kan udah tahu kalau Dara ini punya suami. Saya tahu dia punya suami. Saya tahu itu. Ya terus sekarang Bapak tahu kan di mana Dara sekarang ada di mana? Oh, jadi sekarang ini Dara nggak pulang. Ya makanya saya nanya ke Bapak. Artinya kalau gitu, Dara itu siap dinikahi oleh siapapun juga. Oh ya termasuk nggak saya. bisa dong, Pak Dara ini masih istri sahnya Pak Rian. Loh, nggak ada urusan sama Wah, bentar Pak, Bapak kalau kayak gini caranya Bapak tega dong ngancurin rumah tangga orang Pak. Saya bukan ngancurin rumah tangga orang, bukan ngancurin rumah tangga orang. Ini ngapain sih, Bob? Ini dia Pak. Itu ribut Mas, jadi ribut jadinya Mas. Minta tolong, saya mau turun mau lihat dia aja Mas. Saya mau ngadepin dia Mas. Ya sekarang Dara di mana nih Pak? Sekarang saya tahu Bapak udah punya istri kan? Bapak ngapain sih ada hubungan sama cewek lain? Dengar ya. Gue nggak ada urusan dengan siapapun juga dan termasuk sama lo. Ya kalau kayak gitu jadi urusan saya Dengar ya ya, Pak. gue peringatin sama lo. Sekali lagi gue peringatin sama lo. Jangan pernah datang kemari dan ada urusan dengan kantor gue. Loh selama hal itu bener saya nggak- Benar omongan gue. Saya Aduh, ini mau perempuan lu. Pak, Pak, pergi. mentang-mentang punya uang banyak Pak bisa kayak gitu. Saya nggak takut Pak. Pak Rahman, ini supirnya gimana lagi? Woi, Pak. Bulan puasa masih aja kayak gitu. Mbak, gimana Mbak? Kakinya gimana Mbak? Kamu didorong tadi kan? Ya, saya jatuh Pak. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini. Kebayang kan kalau tadi Bapak itu turun Iya, kayak saya gimana tahu Pak? Mbak. Cuma saya meminta tolong kan tadi saya mau ke sana Mbak nggak kasih.
Dia bisa tahu kondisi rumah tangga Bapak. Tuh kan, Mbak. Rahasia rumah tangga saya udah pasti dia kasih tahu. Jadi gimana? Kita pokoknya ini harus ketemu, saya maunya kelar semua. Pak, Bapak sabar di sini. Kita bantuin Bapak. Ya udah sabar dulu, Pak. Loh, apa Bapak? Halo? Iya, kenapa? Ini tadi si Doni sempat ngikutin kan ya? Makanya tadi dia ngeliat kalau si Dara itu balik ke rumah ibunya, Pak. Iya, ke rumah ibu saya. Oh ya udah, lo Yuk, di kita sana kesana. aja. Kabarin Doni biar diem di sana. Maksudnya ntar biar gue langsung sana deh. Oke, nanti di Sherlock ya, Pak. Iya. Langsung berangkat aja. Iya, Pak, tolong ke rumah tunjukin saya aja, jalannya. langsung ke rumah ibu Rumah saya. ibu, iya. Ke rumah ibu saya. Mau ngapain lagi dia ke rumah ibu saya? Iya, itu dia. Saya juga nggak ngerti, Pak. Makanya tadi teman saya ngikutin ternyata datang ke rumah ibunya Bapak. Ibu saya udah ngapain? Ibu saya juga kuat orangnya. Jadi kan kita menuju ke sana, Pak. Mario. Oh iya. Samperin aja, Mas. Itu, Pak. Dara lagi marah-marah sama ibunya Bapak. Oh iya bener itu. Saya bilang apa? Saya minta kursi roda saya mana? Saya minta turun. Yaudah ya. Saya minta turun. Saya minta turun, Mas. Ayo, kursi Saya takut rodanya ibu atas. saya, Mas. Saya ibu saya nggak kuat. Ya. Good. Jangan bisa lagi, Bu. Dara, Mbak, Dara. Mau apa lagi kamu, Mas? Dara sabar dulu dong. Ini kan Aku nggak bisa. Ini kan sabar. suami Itu kamu, kan bentar bapak dulu ibu dong. saya. Saya mau tanya, kamu semalam kemana? Kamu nggak pulang ke Saya kemana? kerja. Saya suami kamu, Dara. Suami. Kamu kemana? Kalau Kemana? suami harus nafkahin saya, Mas. Bukan saya yang cari uang. Dulu saya nafkahin kamu, tapi saya udah keadaan lumpuh begini, kamu semena-mena marah saya. Saya karena memang Itu nggak bukan kasih tahu. urusan aku, Mas. astagfirullahaladzim. Kamu Mbak, beraninya datang ke rumah saya maki-maki ibu saya. Saya datang ke sini cuma mau bilang, saya minta pisah. Sadar kamu, Dara. Apaan sih, Mas? Dara. Mbak, ini kan suami Mbak kok kasar banget sih. Biarin. Nggak usah ikut campur ya, Mas ya. Naik dulu, naik. Maaf untuk apa sih, Bu? Apalagi yang harus dimaafkan? Bukannya ibu yang nyuruh saya. Dia itu sedang sakit, suami kami sedang lumpuh. Dara, maafin mama, Dara. Mbak, tolong dong, Mbak. Ini ibu udah minta tolong, udah memohon-mohon kok nggak ada sedikit ibanya sama orang tua sih, Mbak. Maaf, Mbak. Saya udah nggak kuat dengan rumah tangga ini. Mbak, tapi kalau Mbak pergi apa ada solusi? Enggak kan, Mbak? Saya juga pengen bahagia, Mbak. Saya yang ngejalanin rumah tangga ini, Mbak. Bukan Mbak. Jadi yang tahu rasanya cuma saya. Ya justru itu, Mbak. Kenapa kita nggak obrolin dulu apa yang Mbak keluhkan? Itu obrolin baik-baik dengan suami Mbak. Udah sering, Mbak. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak ada toleransi. Oh, maksudnya kan ini bulan puasa, Mas sabar dulu dong. Kalau ada permasalahan diomongin. Apalagi ini kan sama suami Mbak. Mbak diomongin baik-baik lah. Iya, Mbak. Maaf, Mas. Nggak bisa lagi. Saya udah nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Sini suami Mbak kan pengen baik-baik lagi diobrolin permasalahannya. Kenapa Mbak nggak bisa sih? Mau apa lagi kamu, Mas? Semua udah jelas kan? Aku cuma mau pisah sama kamu. Dara. Saya masih mau mempertahankan rumah tangga kita, Dara. Nggak bisa. Aku udah nggak bisa, Mas. Kamu mau sampai mana? Saya masih pertahankan kamu. Selama ini saya udah capek cari uang, Mas. Harusnya suami yang cari nafkah, bukan istrinya. Ipar kamu. Saya waktu sehat saya ngasih nafkahi kamu. Sekarang kamu mau minta cerai sama saya nggak bakal kasih. Saya tidak akan kasih.
Mana hati nurani kamu melihat keadaan saya lumpuh seperti ini mau kamu tinggal? Saya juga nggak rela memakan uang haram dari kamu seperti ini, cara pendapatan kamu seperti ini. Uang haram? Iya. Selama ini yang dimakan uang haram? Iya. Kalau nggak mau makan uang haram, kerja mas, kasih uang ke istrinya. Mbak istighfar deh mbak. Mbak tuh emosi terus dari tadi. Kondisinya kayak gini suami mbak. Karena saya udah Dan saya capek lucu, mbak. Dara. Saya udah capek. Lagian, kamu ngapain sih mas pakai segini segala mas? Aku malu mas. Ah udah deh, nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Mbak. Nih, makan cincin kamu. Mbak Dara, Mbak Dara, Mbak. Ada apa ini? Pak RT, Pak Ustaz. Maaf, saya nggak sengaja, Pak. Udah deh, Mbak. Pokoknya saya mau pisah, Mbak. Tapi udah nggak bisa lagi, Mbak. Saya cuma mau pengen pisah aja. Mbak nggak enak ini banyak orang, Mbak. Ada apa ini? Kok saya dengar ngomong pisah-pisah begitu? Iya, Pak. Saya pengen pisah sama suami saya. Segala sesuatu itu mbak bisa diomongin dengan baik-baik dan semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, Pak. Tapi saya udah nggak bisa, Pak. Saya udah nggak tahan, Pak. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kita kan orang yang beragama. Ini waktu sholat asar sudah tiba. Mari kita sama-sama ke masjid. Enggak, Pak. Enggak. Saya orang kotor, Pak. Saya orang hina. Saya nggak pantas pergi ke masjid. Mbak nggak boleh ngomong seperti itu. Semua manusia itu pasti punya salah, punya khilaf. Kalau memang mbak itu benar-benar mau insaf, mau mendekat sama Allah, pasti Allah akan memberi ampunan kepada mbak. Loh, Mbak Dara suaminya di mana? Udah bukan urusan saya lagi, Pak. Dara. Astagfirullahaladzim, Mbak. Dara. Ini mau apa lagi, Mas? Aku Bisa nggak mau. baik-baik, kamu mau Aku pisah bisa. baik-baik, Dara. Aku udah nggak bisa lagi, Mas. Jangan paksa aku, Mas. Ya sudah mas, nggak bagus ribut di jalanan. Mari, Lebih baik, ayo kita sholat dulu ke masjid. tiga waktu asar. Ayo mbak, silakan mbak. Ya, sudah tenang kan ya? Sekarang sudah sholat dan bisa rujuk kembali atau sama suami biar tenang. Ada masalah apapun diselesaikan secara kekeluargaan. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada, ibaratnya ada perselisihan. Kalau diantara mereka saling mengisi, saling kasih sayang, saling cinta mencintai, insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin komunikasi ya Pak ya harus Saya juga lebih nggak dijalin. mau, Pak Ustadz, Pak RT mau pisah itu saya nggak mau, karena saya menjaga malu di lingkungan, Pak RT. Iya. Apalagi kami ini udah berjalan berapa tahun, nikahnya malu. Pak RT. Ya sudah. Sekarang kita renungi masing-masing. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih bagus. Udah deh, Mas. Saya malu disorot kamera kayak gini. Pak Ustadz, saya makasih nasihatnya. Udah deh, Mas, Mbak. Saya minta tolong antarin suami saya pulang aja. Mbak pas baiknya pulang bareng aja, Mbak. Dara, Mas, Pak minta tolong, Pak. Mas. Istri saya, Iya udah, namanya juga orang lagi emosi, Aduh. Mas. mau ke gimana? Lu istri saya mau kemana, Pak? Gini deh Mas, kan tadi kita dengar istri Mas mau pulang ke rumah kan. Iya. Bener kata Pak RT, kita kasih waktu aja ya. Tapi gimana, Pak? Saya udah capek, Pak. Istri saya mau begitu terus. Saya itu masih mau bertahan hidup untuk berkeluarga ini, Pak. Ya udah gini deh Pak, sekarang kita antar Bapak pulang ya. Ya mungkin di rumah mau diajak ngobrol baik-baik istri Bapak. Pak RT, Pak Ustadz, maaf banget tadi kita sempat emosi-emosi semua di sini. Makasih juga nasihatnya. Ya semoga aja istrinya bisa nerima dan akhirnya mereka bisa balikan lagi atau baik lagi ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya.
Gimana Pak? Udah coba ngobrol baik-baik sama... Sudah mas, cuman dari kejadian kemarin saya udah ngobrol, tapi dia sifatnya masih biasa aja, udah nggak ada respon, Mbak. Ya saya sebenarnya dapat kabar gembira, tapi saya juga bingung, Mas. Gembira tapi bingung. Saya. Itu istri saya yakin hamil. Alhamdulillah dong Pak berarti. Ya tapi saya bingung, Mas. Mbak, Harusnya Bapak tuh kan bersyukur Pak kalau memang istri Bapak tuh hamil. Berarti kan kalian ada rezeki dari Allah Pak. ya saya bahagia, Mbak. Mas, saya bahagia, Mas. Cuma saya takutnya ini bukan anak saya. Astagfirullahaladzim. Kok bukan anak Aku malah Bapak? Kok Bapak seuzon bisa gitu. berpikiran kayak begitu? Ya ini memang saya di batin saya udah lain, Mbak. Ini saya punya ada video, Mas. Video apaan? Itu isi videonya istri saya muntah-muntah, Mas. Itu muntah-muntah, udah itu dia enak terus. Jadi pikiran saya dia tuh hamil, Mas. Mbak. Bapak udah coba tanyain istri Iya. Bapak tentang Sudah. masalah ini? Tentang Sudah Bapak? saya tanya, Mas. Terus jawabannya? Jawabannya dia cuma dingin aja, Mas. Dengan keadaan seperti ini, saya nggak yakinnya karena saya udah lama nggak berhubungan, Mas, sama istri saya, Mas, Mbak. Saya khawatirnya di situ. Saya udah lama nggak berhubungan. Ini si Jerry nelfon. Kenapa? Halo Jer, kenapa? Lo ngikutin Dara, dia masuk kantornya Rahman. Cowok yang waktu di karaoke itu. Yaudah, gue langsung ke situ. Lu Sherlock ya? Gue tahu. Gue udah pernah ke kantornya. Oh, pernah? Iya. Oh, yaudah. Dia sekalian aja Sherlock. Ntar takutnya salah. Yaudah. Iya, Gua langsung ke berangkat. situ. Pak, istri Bapak datang ke kantornya Rahman katanya. Tuh kan, saya bilang apa? Pasti dia ketemu sama orang itu lagi. Yaudah, bener kita langsung aja ke sana yuk. Cepat, Mas. Ayo, Cepat, semuanya. Mas. Cepat, Mas. Mana sih? Itu di kantornya itu depan. Itu kan yang gerbang hitam kan? Jerry mana? Katanya di situ. Mau kemana muka saya, Mas, Mbak? Kalau gini terus saya udah hilang, habis malu sama sekali. Ya saya. udah Pak, kan jangan suzon dulu, belum tentu soal apa istri Bapak kesini tuh mau ada aneh-aneh. Siapa tahu memang ada keperluan kan? Ya untuk keperluan apa lagi? Perempuan berhubungan sama laki-laki lain, apa perempuannya? Serius? Loh, Nah itu Oh, iya. istri saya tuh, Nah, Mas. itu. Ngapain nih ribut sih? Ayo, Mas. Mbak, saya mau ke sana, Mbak. Minta tolong saya anterin saya ke sana. Saya mau turun sana sekarang. Pak, ya tapi kita dengerin dulu itu mereka ribut. Kursi saya mana? Kursi roda saya mana? Iya. Tolong dong kursi rodanya. Saya mau turun. Kursi roda. Iya Pak, ya sebentar. Gue dengar ya. Apa? Ini ada apa-apaan? Ini istri saya. Gue tahu dia istri lu. Kenapa? Hah? Kamu ya? Apaan? Bapak udah Pak. Apaan kamu? Pak, Bapak tenang dulu. Kita tadi lihat dari jauh ada ribut-ribut di sini tuh ada apa sih, Mbak? Jadi saya mau ngakuin semuanya, Mas. Saya mau jujur. Kalau saya ternyata hamil anak dia, Mas. Ya Allah. Tega kamu, Dara. Itulah alasan dari kemarin, Mas. Kenapa saya minta pisah. Karena saya nggak tega Mas sakit kayak gini. Lihat kenyataan seperti ini. Mas nggak mau ada tanggung jawab, Mas. Apa sekarang berubah? Gue gak akan pernah mau bertanggung jawab sama lo. Bapak. Sabar dong, Pak. Jangan kayak begini dong. Ini Udah sebenarnya... salah mana? Ini hamil sama anak siapa? Dia ngaku dia hamil karena anak gua, karena perilaku gua. Lah bener nggak Bapak ngakuin itu? Kalau benar, nggak ada urusan sama lu. Kamu harus tanggung jawab ini anak kamu.
Akan gue tanggung jawab. Mohon mas, aku mau tanggung jawab. Dengar ya, gue gak akan pernah mau tanggung jawab karena gue punya istri. Apa kamu berlakuin aku seperti ini? Berapa kali gue bilang sama lo, gue tidak akan pernah mau menceraikan dia. Kamu belum tanggung jawab dengan istri saya setelah kamu hamilin. Pergi kamu. Dia itu kan istri orang. Sekarang dia minta pertanggungjawaban, Bapak nggak mau tanggung jawab gitu. Bukan salah saya. Gue pernah bilang sama dia, kalau gue tuh punya istri dan gue tidak mungkin menceraikan istri saya. Emang pekerjaan dia aja seperti itu. Pak, tapi kan ini istri orang, Pak. Saya tahu. Sekarang dia minta pertanggungjawaban sama Bapak. Bapak yang udah ngelakuin, Bapak tanggung jawab dong. Saya sudah bilang mas sama dia, saya tidak mau bertanggung jawab. Tapi Bapak nggak bisa lepas. Dia siapa? Nah, Dia siapa perempuan ini? Oh, ini apaan sih? Tahu aja ini siapa sih semua? Mbak ini siapa mbak? Saya istrinya. Kamu Mas ya, udah punya istri masih mengganggu istri saya, Mas. Kamu. Asal aja mbak. Cuma minta tanggung jawab aja mbak. Asal tahu aja dia itu fasilitas semua keluarga saya. Saya nggak mau tahu kalau dia itu keluarga saya bikin gembel. Jalan. Ayo mas, ngapain bikin kebohongan? Udah. Tapi kan itu mau tanggung jawaban. Ya harus tanggung jawab. Ya tapi kan itu yang minta tanggung jawaban atas tindakan suami. Mbak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini apa sih? Woi, Dara. Mbak. Udah, Dara. Mbak. Mbak, ya Allah. Sit. Mas, aku minta maaf mas. Aku salah selama ini. Saya tahu kamu salah, Dara. Saya ingin kamu itu jadi orang benar. Jadi orang benar, Dara. Mas, kesalahanku ini fatal mas. Apa mas masih bisa nerima aku mas? Saya mesti nerima kamu, Dara. Yang penting kamu keluar dari kerjaan itu. Saya mau tanggung jawab dengan anak kita, Dara. Aku akan janji keluar dari pekerjaan itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala saat berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sadaqallahul azim. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Misi utama Islam untuk terjadinya pernikahan adalah membentuk satu keluarga yang sakinah. Bukan saja bahagia di dunia, tapi juga nanti sampai akhirat. Tapi karena perselingkuhan ini, di samping dosanya di sisi Allah sangat besar, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalika, tapi juga kemudian akan menyebabkan kehancuran satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan bahkan mungkin bisa jadi puluhan keluarga akan hancur. Semoga Allah mempertahankan rumah-rumah tangga kita dan menghindarkan kita dari segala bentuk perselingkuhan sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.